Sounds like your last Saturday night. Halo guys, kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum cerita film Deadpool yang dirilis pada tahun 2016. Disutradari oleh Tim Miller dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson atau Deadpool, Morena Baccarin sebagai Vanessa, Ed Skrein sebagai Francis Fairman atau Ajak, dan masih banyak aktor keren lainnya. Oke, saya akan jelaskan bahwa latar belakang di film ini yaitu berlatar belakang sebelum film Logan dan sesudah film The Wolverine. Jadi di sini nanti masih ada banyak mutan yang masih hidup karena Charles Xavier atau Profesor X belum terkena penyakit kejang-kejang yang membuat tim X-Men sebagian meninggal. Jadi film ini mengisahkan prajurit bayaran bernama Wade Wilson yang menjalani percobaan untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit kanker. Ia memperoleh kekuatan dari proses penyembuhan tersebut, akan tetapi tubuh fisiknya menjadi cacat secara permanen. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingin kasih tahu ke kalian bahwa saya akan menceritakan kisah Wade Wilson terlebih dahulu. Jadi biar nggak flashback bolak-balik ke masa lalu. Dan nggak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari Wade Wilson, seorang tentara bayaran yang tinggal di kota New York. Suatu malam, ia sedang bertugas untuk menghentikan seorang pria pengantar pizza bernama Jimmy yang selalu menguntit seorang gadis. Wade mengancam Jimmy agar tak mengulangi perbuatannya, dan akhirnya Jimmy pun sepakat. Setelah itu, Wade menemui gadis yang menyuruhnya untuk memberikan bukti berupa foto kalau si Jimmy tak akan menguntitnya lagi. Selesai bertugas, Wade mendatangi bar tempat temannya bekerja sebagai bartender. Ia bernama Wessel. Wade memesan minuman yang disebut blowjob yang rasanya seperti comberan dan meminta Wessel membawanya ke salah satu preman lalu mengatakan kalau minuman tersebut berasal dari pria bernama Bagong. Alhasil si preman mengajar Bagong habis-habisan hingga membuat Bagong sekarat. Setelah perkelahian mereda, Wade didatangi seorang pelacur bernama Vanessa. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupannya masing-masing yang sama-sama kacau dan aneh. Di sini Wade mulai jatuh cinta kepada Vanessa. Begitu juga dengan Vanessa, yang pada akhirnya keduanya pun sensor-sensor banyak anak kecil belum sunat. Keduanya menjadi pasangannya romantis. Hampir setiap hari mereka selalu melakukan hubungan. Wade benar-benar bahagia bersama Vanessa, hingga pada suatu malam, Wade memutuskan untuk mengajak Vanessa menikah. Namun saat itu juga Wade tiba-tiba pingsan. Pagi harinya, Wade dan Vanessa pergi ke puskesmas untuk memeriksa keadaan Wade. Mereka terkejut saat bu dokter memberitahu kalau Wade didiagnosis menderita kanker stadium tinggi yang meliputi paru-paru, prostat, dan otaknya. Wade sangat lemas mendengar perkataan bu dokter. Kemudian Wade menatap wajah Vanessa yang terlihat tak ingin Wade menderita kanker. Wade sangat takut dengan apa yang akan terjadi kepada Vanessa. Ia berpikir bagaimana nasib Vanessa jika dirinya meninggal. Kini kehidupan mereka berubah yang tadinya senang menjadi penuh kecemasan. Malam harinya, Wade menemui Wessel untuk sejenak meminum jamu buyung upi. Saat itu juga, Wessel mengatakan kepada Wade bahwa ada seorang pria yang dari tadi mencari Wade. Pria tersebut duduk di sudut ruangan. Wade pun menemui pria tersebut dan memanggilnya Agen Smith. Wade mulai bertanya apa maksudnya mencari dirinya. Smith kemudian mengaku sebagai perekrut dan ia memberitahu Wade kalau dirinya bekerja di sebuah fasilitas rahasia yang bisa mengobati penyakit Wade secara permanen. Gak cuma itu, ia juga bisa membuat Wade memiliki kekuatan super dan menjadikannya pahlawan super. Wade pun ragu-ragu dengan perkataan Smith hingga akhirnya Wade memutuskan untuk pergi, tapi ia mengambil kartu nomor yang diberikan oleh Smith. Setelah pulang dari bar, Wade merenung sambil memikirkan penyembuhan yang diberikan Smith. Ia nampak menangis dan bingung. Kemudian Vanessa meminta Wade untuk tidur dengannya. Saat itu juga, Wade memutuskan untuk pergi dari Vanessa. Ia keluar secara diam-diam, lalu menghubungi nomor yang ada pada kartu berwarna hitam. Singkat cerita, Wade berada di sebuah fasilitas yang sangat kumuh. Ia dibawa ke ruangan oleh Smith dan rekan-rekannya. Di sini Wade melihat pasien yang sedang diuji coba dengan punggung penuh tanduk. Wade kemudian masuk ke ruangan khusus, lalu tubuhnya diikat dengan kencang.
Di sini, Wade bertemu dengan Ajak bersama asistennya bernama Angel Dust. Ajak adalah seorang mutan yang memiliki kemampuan tak punya rasa sakit. Sementara Angel adalah mutan yang memiliki kekuatan besar, kebal, sama seperti Juggernaut. Ajak kemudian mengatakan bahwa agar sel-sel kanker di tubuh Wade modar, Wade harus disuntikan gen X atau gen mutan. Akan tetapi setelah disuntikan gen X, Ajak harus membuat Wade mengalami stres yang sangat ekstrim agar sel-sel mutan di tubuh Wade aktif. Wade menjalani teknik penyiksaan hingga membuat Wade sangat tersiksa dan kesakitan. Well, we'll have to keep on hurting you. Setelah disiksa, Wade terlihat mengobrol dengan salah satu pasien yang senasib dengannya. Pasien tersebut bernama Bob. Saat itu juga Ajak datang. Di sini Wade mengolok-olok Ajak setelah mengetahui nama asli Ajak yang ternyata adalah Francis. Francis pun kesal karena nama aslinya terbongkar. Kemudian ia memberitahu Wade kalau sebenarnya fasilitas ini bertujuan untuk membuat Wade menjadi budak super, di mana semua pasien yang sudah menjadi mutan akan dilelang untuk dijadikan prajurit pendamping. Mereka akan dicuci otaknya untuk mematuhi perintah pemiliknya. Francis kemudian mengikat Wade ke unit ruang barometrik, di mana oksigen di dalamnya akan disetel secara bertahap. Francis segera mengaktifkan prosesnya, kemudian meninggalkan Wade. Wade susah bernafas dan ia mulai kehilangan kesadaran. Saat itu juga kulit Wade melepuh seperti digodok. Setelah proses barometrik selesai, Francis membuka ruangan unit dan memberitahu Wade kalau kankernya sudah hilang karena mutasi di tubuh Wade telah aktif. Yang berarti sekarang Wade adalah seorang mutan. Tubuh Wade melawan kanker dengan sangat cepat. Wade juga dapat bermetastasis yang akan membuatnya tetap hidup tanpa batas alias abadi. Saat Angel akan melepaskan ikatan di tubuh Wade, Wade menanduk Angel untuk mengambil pentol korek api di mulut Angel. Setelah itu, Francis dan Angel pergi meninggalkan Wade. Beberapa saat kemudian, Wade mengeluarkan pentol korek yang ia dapat. Lalu Wade menyalakan korek tersebut dan meletakkannya di lubang oksigen. Seketika itu juga, api masuk ke selang dan ledakan pun terjadi. Francis kemudian datang untuk memadamkan apinya. Ia juga melihat kapsul unit Wade pecah. Dan secara tiba-tiba, Wade muncul menyerang Francis. Keduanya terlibat perkelahian yang brutal. Wade yang masih dalam keadaan lemas dengan mudah dikalahkan oleh Francis. Kemudian Francis mengambil besi beton lalu menancapkannya ke tubuh Wade. Agar Wade tak bisa kabur, Francis membengkokkan ujung besinya. Setelah itu, Francis pergi meninggalkan Wade. Fasilitas kini terbakar hebat dan secara perlahan fasilitas tersebut runtuh. Keesokan harinya, Wade terbangun dari runtuhan. Dan siang harinya, Wade berjalan melalui jalan yang ramai untuk mengikuti Vanessa. Orang-orang terlihat jijik saat melihat wajah Wade. Di sini Wade memutuskan untuk tak bertemu Vanessa secara langsung, karena ia khawatir nantinya Vanessa tak akan menerima keadaan Wade yang sekarang ini. Wade kemudian menemui Vessel di bar dan menjelaskan semuanya kepada Vessel. Wade mengatakan kalau Francis adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan bentuk fisiknya kembali. Maka dari itu, ia akan mencari Francis sampai ketemu. Vessel kemudian menyarankan Wade untuk membuat setelan baju dan topeng terlebih dahulu sebagai penyamaran. Lalu di sini Wade menyebut dirinya sebagai Deadpool. Singkat cerita, Wade membuat setelan baju dari sweater warna putih dan topeng dari kaos dalam. Ia mulai membunuh semua pengikut Francis untuk mendapatkan info keberadaan Francis. Akan tetapi Wade tak mendapatkan keberadaan Francis. Yang ia dapatkan malah setelan bajunya yang berlumuran dengan darah. Wade kemudian membuat setelan kostum ketat berwarna merah, lalu kembali mencari antek-anteknya Francis. Wade akhirnya menemui agen Smith untuk menanyakan tentang keberadaan Francis. Wade berhasil membuat Smith memberitahu keberadaan Francis. Setelah itu, Wade membunuh Smith agar tak merekrut orang-orang penyakitan lagi. This little piggy went to.
Pagi harinya, Francis terlihat sedang COD dengan seorang yang membutuhkan mutan untuk dijadikan pembunuh bayaran. Setelah COD selesai, Francis dan rombongannya kembali ke camp. Wade yang tahu keberadaan Francis memutuskan untuk menuju ke lokasi menggunakan taksi umum. Wade berkenalan dengan sang supir yang bernama Dopinder. Di perjalanan, Wade menanyakan foto seorang gadis yang dimiliki Dopinder. Dopinder mengatakan kalau gadis tersebut adalah kekasihnya, namun ia baru saja kehilangan karena kekasihnya direbut oleh sesepunya, sepupunya sendiri. Wade kemudian menyarankan Dopinder untuk merebut pacarnya kembali. Jika tak berhasil, Wade menyarankan Dopinder untuk menculik Wade kemudian turun di atas jembatan untuk menunggu rombongan Francis. Sambil menunggu, Wade berbicara kepada penonton dan bercanda tentang membelai bola Wolverine atau Logan untuk mendapatkan filmnya sendiri. Saat itu juga, Wade melihat rombongan Francis dan segera turun ke salah satu mobil rombongan. Wade memukuli orang-orang di dalam mobil dan membuat mobilnya terguling. Beberapa pasukan Francis terbunuh dalam kecelakaan tersebut. Di sisi lain, tepatnya di sekolah Charles Xavier, tempatnya para mutan, Colossus mendapat berita kalau Deadpool telah membuat kekacauan di jalan raya. Colossus menyebut kalau sebelumnya ia pernah membujuk Deadpool untuk bergabung dengan tim X-Men, tapi ia menolaknya. Colossus kemudian memanggil salah satu siswa bernama Negasonic the Neck Warhead untuk bersama-sama menangkap Deadpool. Please, you ate breakfast, yes? Kita kembali ke Wade, di mana Wade ini sedang dikepung oleh kelompok Francis. Wade sangat kesal karena ia lupa membawa tas yang berisi senjata, dan ia hanya memiliki 12 peluru di pistolnya. Wade mulai membunuh beberapa orang sambil menghitung beberapa banyak peluru yang ia tembakkan. Tanpa sengaja, Wade melewatkan beberapa tembakan, namun ia berhasil membunuh 3 orang dengan 1 tembakan. Kemudian, 1 orang berhasil bangkit kembali karena peluru yang ditembakkan Wade tak membus kepalanya. Wade kemudian menggunakan 2 pedangnya untuk membunuh orang tersebut. Setelah itu, datanglah pria menggunakan motor. Wade langsung melempar pedangnya dan mengenai roda motor, membuat motor tersebut terguling. Wade menghajar pria pemotor hingga helmnya terlepas, dan ternyata itu adalah Francis. Wade menusukkan pedangnya ke tubuh Francis, lalu membuka topengnya dan meminta Francis untuk menyembuhkan bentuk tubuhnya. Namun Francis menolak. Saat itu juga Colossus datang. Colossus langsung melempar Wade lalu mengatakan bahwa yang dilakukan Wade itu salah, karena telah membuat kekacauan yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Wade kemudian menjelaskan bahwa Francis adalah orang yang jahat, namun Colossus tak mempedulikan perkataan Wade. Di saat Wade dan Colossus berdebat, Francis diam-diam melepaskan pedang yang ada di tubuh lalu pergi. Hal tersebut membuat Wade sangat kesal. Ia pun marah dengan Colossus lalu memukulinya. Namun tangan dan kaki Wade malah patah saat memukul Colossus. Colossus kemudian memborgol Wade lalu menyeret Wade untuk dibawa ke hadapan Charles Xavier. Akan tetapi Wade memilih untuk kabur dengan cara memotong tangannya. Wade terjatuh dari jembatan dan mendarat tepat di truk sampah. Singkat cerita, Wade sampai di tempat persembunyiannya. Ia sekarang tinggal bersama seorang nenek buta bernama Ai. Di sisi lain, Francis kembali ke fasilitas rahasianya. Ia mengobrol dengan Wade Wilson kepada Angel, di mana Wade ini akan terus memburu Francis untuk mempertanggungjawabkannya atas apa yang telah Francis buat. Francis kemudian memutuskan untuk membunuh Wade. Ia akan memancing Wade untuk datang ke fasilitasnya. Malam harinya, Wade dan Ai duduk di depan ruang tamu. Terlihat tangan Wade kini mulai tumbuh, namun tangan tersebut masih berukuran kecil seperti bayi.
Francis dan Angel mendatangi bar untuk menemui teman Wade yaitu Wessel. Francis menanyakan tentang keberadaan Wade kepada Wessel. Wessel memilih untuk tak memberitahu Wade berada. Kemudian Angel menemukan foto Wade dan pacarnya Vanessa di belakang Wessel. Francis pun memutuskan untuk mencari Vanessa, lalu ia akan menyandranya sebagai pancingan untuk Wade. Setelah itu Francis pergi. Wessel segera menelpon Wade dan memberitahunya bahwa Francis sedang memburu Vanessa. Saat itu juga, keduanya langsung menuju ke tempat Vanessa bekerja dan menemukan Stanley sedang menjadi DJ. Wade kemudian menemukan Vanessa sedang melayani minuman. Namun di sini Wade masih takut untuk bertemu dengan Vanessa karena bentuk tubuhnya yang buruk. Wade pergi ke WC untuk meyakinkan dirinya bahwa ini demi kebaikan Vanessa. Saat itu juga Vanessa mendapat kabar dari temannya bahwa mantan pacarnya sedang menunggu di luar bar. Vanessa pun segera keluar dan menemukan seorang pria berdiri di balik kegelapan. Saat pria tersebut menghampirinya, ternyata ia adalah Francis. Francis langsung menyuruh Angel untuk menangkap Vanessa lalu membawanya pergi. Wade yang baru saja keluar dari WC nampak bingung karena Vanessa tak ada di dalam bar. Wade kemudian keluar dan menemukan dompet milik Vanessa, yang menandakan bahwa Francis berhasil mendapatkan Vanessa lebih dulu. Wade dan Wessel pulang ke rumah nenek Ai. Wade sangat marah dan ia ngamuk. Wade kemudian mengumpulkan semua senjata untuk melawan Francis dan mendapatkan Vanessa kembali. Francis membawa Vanessa ke markas barunya, di mana markas tersebut ada di atas kapal rusak. Francis kemudian mengatakan kepada Vanessa kalau Wade akan datang ke sini untuk menyelamatkannya. Hal tersebut membuat Vanessa terkejut karena setahunya Wade sudah pergi 1 tahun yang lalu. Di sisi lain, Wade datang ke X-Mission untuk meminta bantuan Colossus dan Negasonic untuk menyelamatkan Vanessa. Colossus pun menerima dan ketiganya menuju ke lokasi Francis dengan menggunakan taksi Dopinder. Di dalam perjalanan, taksi yang ditumpangi mereka mengenai lubang dan secara bersamaan terdengar suara orang kesakitan di dalam bagasi. Dopinder pun menjelaskan bahwa ia menculik sesepunya dan ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh Wade. Mengetahui ada anggota X-Men, Wade pun pura-pura tak tahu dengan apa yang dibicarakan Dopinder. Ketiganya akhirnya sampai di lokasi Francis berada. Dan terlihat sebuah bangkai kapal besar yang bentuknya sama dengan helicarrier yang ada di film Captain America serta Avenger. Saat memasuki lokasi, Wade baru sadar kalau tas berisi senjata tertinggal di taksi Dopinder. Wade mencoba menelpon Dopinder, namun Dopinder tak menjawabnya karena ia sedikit mengalami kecelakaan, di mana bagasi mobilnya tertabrak mobil lain. Damn it! I'm gonna do this the old-fashioned. Wade akhirnya memutuskan untuk melawan pasukan Francis dengan pedangnya. Francis dan Angel kemudian muncul di atas kapal. Lalu Francis menyuruh Angel untuk turun melawan kelompok Wade. Angel maju ke depan lalu memukul Colossus hingga terpental jauh. Kemudian Negasonic menggunakan kekuatannya dan berhasil membuat Angel terpental. Setelah itu, pasukan Francis mulai menembak. Wade segera membawa Negasonic ke tempat yang aman. Sementara Colossus bertarung melawan Angel. Karena terus ditembaki, Wade kemudian mengeluarkan sempak lalu mengibarkannya. Di saat tembakan berhenti, Wade mencoba memberitahu pasukan Francis bahwa mereka telah dibodohi oleh Francis. Akan tapi mereka tak memperdulikan perkataan Wade dan kembali menembaki Wade. Wade pun kesal dan memutuskan untuk melawannya. Wade berhasil membunuh semua pasukan yang ada di bawah, sedangkan Colossus berhasil membuat Angel terpental. Di saat Colossus akan membantu Angel, Angel malah melawan Colossus dengan memukul batang Colossus sampai terpental. Wade mengumpulkan mayat pasukan lalu menatanya untuk membuat nama Francis. Francis yang melihatnya langsung menyuruh pasukan tersisa menembaki Wade. Wade bersembunyi. Setelah itu ia disuruh oleh Negasonic untuk naik ke atas papan besi di atasnya. Setelah Wade naik, Nega langsung menggunakan kekuatannya dan membuat Wade terlempar ke atas kapal.
Setelah itu, Wade menemukan Francis telah menempatkan Vanessa di dalam unit barometrik untuk membuat Vanessa mati tercekik secara perlahan. Wade pun marah, lalu ia memulai pertarungannya dengan Francis. Di dalam pertarungan tersebut, Wade berhasil melemparkan pedangnya ke arah barometrik. Vanessa kemudian memanfaatkan pedangnya untuk keluar dari unit. Francis kemudian menancapkan pisau ke kepala Wade. Saat bersamaan, Vanessa menusukkan pedangnya ke tubuh Francis. Francis kembali bangkit, kemudian ia melempar Vanessa di hadapan Wade. Di bawah, Angel mencekik Colossus dengan tampang besi. Negasonic tak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatannya untuk membuat sebuah ledakan dahsyat. Ledakan tersebut membuat Angel terpental dan membuat kapal besar runtuh. Wade kemudian memasukkan Vanessa ke dalam unit barometrik untuk membuat Vanessa tetap aman. Setelah runtuhan mereda, Colossus menyelamatkan Vanessa, sedangkan Wade kembali diserang oleh Francis. Wade akhirnya berhasil mengalahkan Francis. Walaupun Francis mutan yang tak memiliki rasa sakit, namun ia bisa dibunuh jika dihancurkan bagian kepalanya. Wade pun akan menembak kepala Francis, akan tetapi Colossus datang untuk menceramai Wade. Wade yang muak dengan Francis langsung menembak kepala Francis hingga pecah. Setelah kejadian tersebut, Vanessa menghampiri Wade lalu menamparnya. Vanessa menanyakan kepada Wade kenapa ia menghilang begitu saja. Wade menjelaskan yang sebenarnya, kemudian ia menunjukkan mukanya yang jelek kepada Vanessa. Dan inilah alasan Wade tak ingin bertemu Vanessa karena takut Vanessa menolak. Namun ternyata Vanessa ini benar-benar mencintai Wade apa adanya. Ia tak peduli bentuk fisik Wade saat ini, yang terpenting ia bisa hidup bersama Wade selamanya. Keduanya pun akhirnya bertukar air liur. Di adegan pasca kredit, Deadpool muncul dan memberitahu penonton bahwa studio sedang mencoba membuat Cable menjadi Skrull. Deadpool masuk ke dalam, kemudian muncul kembali sambil menyebut "Yende". Dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Deadpool. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan mengaku tampan jika kalian belum pernah memakai sempak yang belum dicuci 3 hari. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's like your last Saturday night.